Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, seluruh pengurus TKM Masjid Al-Hikmah, pengurus yayasan, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita malam hari ini bermuajahah thalabul ilmi, memakmurkan masjid. Semoga Allah memakmurkan dunia dan akhirat kita semua. Siapapun yang hadir di majelis ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya saleh dan salihah, diberikan rezeki yang halal luas barokah, diberikan istiqamah dalam ibadah, akhir hayatnya husnul khotimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita, keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan faraidus salat. Fardu salat. Li salat faraidun wa arkanun. Salat itu memiliki fardu-fardu, rukun-rukun. Yang pertama adalah niat. Semalam sempat ramai postingan tentang niat salat nisfu Sa'ban. Oh, enggak ada sholat nisfu Sa'ban itu. Yang ada sholat malam apa aja, hajat. Ada yang komentar demikian. Ada yang bilang, oh ada sholat nisfu Sa'ban itu. Itu masalah penamaan. Saya sendiri enggak sholat nisfu Sa'ban. Baca Yasin 3 kali sebagian menghatamkan Quran, sebagian ngamalin apa sajalah amal soleh, karena itu amal diangkat. Amal-amal kita tahunan diangkat, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tiadalah mereka diperintah kecuali menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama, sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, dapatnya itu. Wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu dapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia dapatkan, perempuan yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi ada seorang hijrah, kenapa? Ini calonnya, kekasihnya itu ikut hijrah, maka dia ikut hijrah. Hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Nabi. Niatnya pengen dapat calonnya ini, biar dekat sama calonnya. Maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Lalu bagaimana talaffuz bin niat, melafatkan niat? Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya, an-niyat hiyal qasdu
Wal azmu ala syai', niat itu bermaksud dan berusaha atau azam berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu. Saya mau ke masjid, saya mau ngambil air, saya mau sholat, itu niat. Mahalluha al-qalbu, tempatnya ada di hati. Kata Ibnu Qayyim ya, la ta'ala kullaha bil lisan, aslinya mah nggak ada hubungannya sama lisan. Dalam pendapat Syafi'i nanti lisan ini menuntun qalbu. Ini kan pendapatnya Ibnu Qayyim. Lidzalika lam yankil anin nabi, maka belum pernah ditemukan Nabi itu melafadzkan ini, kata Ibnu Qayyim. Beberapa ibadah beliau melafadzkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, aku datang menyambut panggilanmu ya Allah haji, aku datang menyambut panggilanmu umroh, kan ini dilafadzkan. Salat juga sama, walaupun nanti ya aslinya dalam hati. Lisan itu pengucapan, talafut bin niyat. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Kata Ibnu Qayyim, Nabi nggak begitu, sahabat nggak begitu, tidak melafadzkan niat. Wa hadhil ibarat allati ahdatsat 'indal iftitahit taharah was salat qad ja'ala syaitan mu'tarikan di ahli waswas. Biasanya ini karena waswas. Lalu kapan itu mulainya sholat? Talafut bin niyat itu kan belum mulai sholat. Kalau kita nawaitu atau usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin, sudah sholat belum? Sudah belum? Belum. Itu baru siap-siap mau sholat. Jadi mempersiapkan diri saja. Maka ini termasuk ya bersungguh-sungguh dalam melafadzkan niat. Kata beliau, laisat minas sholat fisai, ini mah nggak ada hubungannya sama sholat sesuatu pun, kata beliau. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i sunnah mempersiapkan diri itu. Mulainya kapan? Takbiratul ihram. Mulainya takbiratul ihram. Allahu Akbar. As-salatu ibadatun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ibadah salat itu ibadah yang khusus, bacaannya khusus, dimulai dari takbir, gerakannya khusus, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Ini sesuai dengan hadis Ali, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salat tahur. Kuncinya salat itu bersuci, tahrimuha takbir. Pengharamannya haram makan, haram minum, haram bicara kalau sudah takbir. Sebelum salat ngomong boleh nggak? Boleh. Termasuk lafadznya juga boleh. Tahliluha taslim. Penghalalannya adalah salam. Kalau udah salam boleh. Makanya nanti ketika diributkan salaman setelah sholat, habis sholat salaman. Ini beda-beda nanti hukumnya. Ketika dia punya pandangan habis sholat ada orang dzikir, lalu diajak salaman, ganggu orang dzikir dosa nggak? Halo? Ganggu orang dzikir dosa nggak? Kalau ganggu ya dosa. Tapi gini, satu sisi di situ itu habis sholat salaman itu menjadi kesukaan jamaah situ. Justru kalau nggak mau salaman malah dibenci. Udah biasa habis sholat salaman. Maka dalam kondisi itu bikin seneng orang itu baik nggak? Kalau salah minta maaf itu baik nggak? Baik. Jadi tergantung alasannya mana.
Para ulama yang fakih itu ya kalau habis sholat bagusnya zikir. Tapi kalau diajak salaman jangan nggak mau, nyakitin juga. Ini ada salaman nggak mau, nggak bener juga gitu. Kalau dia salaman ya salaman, apalagi ditampek bid'ah. Malah nggak boleh lagi gitu. Jadi bagusnya zikir dulu, pisah baru salaman. Tapi kalau ada yang ngajak salaman, ya salaman aja gitu. Menyesuaikan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salat i'tadala qaiman, berdiri. Rafa'a yadayhi, lalu ngangkat tangan. Summa qala Allahu akbar, lalu berkata Allahu akbar. Kalau dari urutan ini sih berdiri, ngangkat tangan, baru Allahu akbar. Jadi ngangkat dulu, takbir dulu. Nanti bermacam-macam urutannya. Ada yang berbarengan, tadi dibahas. Ada yang takbir dulu, ada yang ngangkat tangan dulu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kana idza ila salat qala Allahu akbar. Ini yang dari Ali, hadis tentang salat juga, bahwa Nabi kalau mau salat beliau berdiri lalu Allahu akbar, berkata Allahu akbar. Al-qiyam fil fardi, berdiri dalam salat fardu. Dalam salat fardu wa huwa wajib, berdiri ketika salat fardu hukumnya wajib. Bil kitab was sunnah wal ijma', menurut kitab, sunnah maupun ijma'. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini dalilnya. Jagalah salat dan salat wusta, salat 5 waktu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah, menghadap Allah, untuk Allah, qanitin ay khashiin, dengan khusyuk, mutadallilin, dengan rendah hati. Ini dari ayatnya. Dari hadisnya, dari Amran bin Husain qala kana bi bawasir fasa'altun nabi anis salat faqala shall qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati, kalau enggak mampu fa qa'idan, duduklah. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau enggak bisa maka berbaringlah. Hadis riwayat Bukhari. Hadza ittifaqat kalimatul ulama. Jadi ini para ulama sepakat, ittafaqu ala istihbabi tafriqil qadimin. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bagaimana al-qiyam bin nafl, berdiri ketika salat sunnah. Amman nafl, adapun salat sunnah, fa innahu yajuzu ayyusalli min qu'udin ma'al qudratil qiyam. Adapun salat sunnah boleh salat sambil duduk walaupun dia mampu berdiri. Ini panjenengan sehat semua nih, pas tarawih keluarkan makannya kebanyakan, bukannya mau berdiri malas, salat sambil duduk. Duduk yang terbaik, duduk bentuknya tahiyat, entah tahiyat awal, tahiyat akhir. Bersila boleh, tapi bagusnya salat sambil duduk itu duduknya begini, tahiyat atau tahiyat awal, Allahu akbar.
sambil duduk, padahal dia mampu berdiri. Rukuk, Allahu Akbar. Sujud ya sujud biasa. Boleh, boleh, boleh. Untuk salat sunat. Illa anna sawabal qa'im atam min sawabil qa'id. Tapi yang berdiri pahalanya lebih sempurna. Yang duduk tadi pahalanya cuma separuh. Jadi kalau bagi-bagi pahala pasti di akhirat, pahala tarawih kamu 100, ini 50. Kalau 50 duduk, pahalanya separuh. Saya kalau lagi sakit, gak enak badan, kadang-kadang berduduk juga waktu sholat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala khuddisat, dikabarkan anna Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus salat. Salatnya seseorang yang duduk itu pahalanya separuhnya salat. Di berdiri itu ada nilainya sendiri. Kalau duduk cuman separuh. Tapi ngantuk-ngantuk daripada nggak ikut sholat, salat duduk nggak apa-apa, boleh untuk sholat sunnah. Al-ajzu adalah qiyam fil fardi. Bagaimana orang yang lemah untuk berdiri waktu sholat fardu. Wa man ajaza anil qiyam fil fardi shalla ala hasbi qudrati. Yang memang dia nggak mampu berdiri sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Walahu ajru kamilan. Bagi orang yang memang nggak mampu, dia mampunya pakai kursi roda, mampunya duduk, dia nggak mampu, ajruhu kamilan, pahalanya sempurna. Yang nggak mampu berdiri, mampunya duduk, sholat di kursi roda, pahalanya sempurna, karena dia nggak mampu. Ghairu mangkus, tidak dikurangi. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza maridul abdu, kalau ada orang sakit, hamba sakit, aw safara, atau dalam perjalanan, kataballahu lahu makana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun, maka Allah tuliskan untuknya sebagaimana amalnya ketika dia sehat dan mukim. Pak Haji Suranto minggu kemarin pulang kampung, jadi nggak sholat berjamaah, nggak ikut ngaji subuh misalnya nih, Jumatan. Tapi biasanya sholat berjamaah, biasanya ngaji subuh. Dia pulang kampung tapi pahalanya menyertainya. Ini panjenengan ini biasanya ini hari Ahad, malam Senin ngaji. Karena habis nisfu Sya'ban libur. Nanti pas puasa masih dapat pahalanya itu. Pahala ngaji setiap malam Senin. Pahala ini diliburin, pahalanya tetap ngalir. Kenapa? Karena dia kalau ada juga pengen ngaji terus. Dia dalam perjalanan pulang kampung tetap dapat. Dia sakit tetap dapat. Kutiba lahu, atau kataballahu lahu, Allah tuliskan untuknya makana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun, sesuai dengan amalnya dia ketika sehat. Biasanya sholat malam sakit sehingga badan lemes, dia tidur, pahalanya dapat. Biasanya ngaji sehari sejus, batuk-batuk jadi nggak ngaji-ngaji. Dia batuk, pahalanya ngaji. Masya Allah. Yang biasa ngaji. Kalau biasanya nggak ngaji, nggak dapat. Nggak ngepek. Lewat. Akung biasanya ikut ngaji subuh.
Kena covid. Nggak datang, nggak ngaji ya. Pahalanya dapet, ngajinya, covidnya jadi pahala sabar. Pahalanya dua, satu pahala ngaji, dua pahala sabar. Kata Nabi kan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan orang beriman itu. Kalau ditimpa kebaikan dia syukur jadi kebaikan. Kalau dapat kesusahan, penderitaan dia sabar jadi kebaikan. Alhamdulillah. Qiraah Fatihah fi kulli raka'ah min ar-raka'at al-fard wan nafl. Membaca Fatihah pada setiap rakaat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Rawahul Jamaah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sempurna ini, kadang-kadang masih batu-batu, makanya pakai minuman jeruk. Nyari jahe tadi belum buka. Doain biar cepat sehat ya, amin. Ini modal saya kan suara, kalau suaranya seret. Dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, siapa yang salat lam yaqra fiha bi ummil Quran, tidak membaca ummul Quran, Fatihah Kitab, fahiya khadaj, maka itu salatnya khadaj. Khadaj itu qala khatabiyya khadaj naqisah budlan, dia itu kurang dan batal, fasad, rusak. Yang nggak baca Fatihah salatnya rusak, batal. Khadaj ghairu tam, nggak sempurna. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la tajzi'u, tidaklah boleh, tidak sah salatan la yaqra'u fiha, la tajzi'u salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatul Kitab, yang tidak membaca Fatihah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, sanadnya sahih. Enggak sah kalau salat enggak baca Fatihah. Banyak hadis tentang ini, enggak perlu saya sebutkan semua. Intinya Fatihah itu hukumnya wajib. Ruku berdiri Fatihah, ruku sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu, hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah. Yatahaqqaq ruku' bi mujarradil inhina bi haitsu ittisal yadaini ila rukbataini. Jadi rukuk ini di mana tangan memegang lutut. La budda min tuma'ninah, minat tuma'ninah, wajib tuma'ninah. Summarka hatta tatma'inna raqiyan, kemudian rukuklah sampai tuma'ninah. Boleh dipraktekin sini, Pak Haji contoh sini. Ini rukuk beda dengan takbir. Kalau takbir kan begini, kalau rukuk, kalau rukuk ini tangannya begar semua, gini menggam ini. Nah, pas rukuk pandangannya ke ujung jari. Kalau pas berdiri ke tempat sujud, rukuk begini. Sampai-sampai ini kalau bisa nih, nah lurus kan nih. Kalau ini nggak umum. Nah, ini rukuknya bener berarti ini. Karena ada yang rukuk melengkelung, ada juga yang dangak, itu encok. Kalau ini bener. Ada gitu ya. Kalau ngerukuk lihat ini ujung jempol. Kalau sujud ujung hidung. Kalau berdiri tempat sujud. Nah, pas berdiri tempat sujud.
Nanti kapan, di mana letak tangannya pas berdiri? Nah, nanti ada 5 letak tangan. Coba takbir, Allahu Akbar. Yang dipegang mana? Ada sini, sini, sini. Nah, letaknya di mana? 1. Kalau Imam Syafi'i di bawah dada. Kalau Imam Hanafi di atas pusar. Di atas pusar. Lalu ada juga di bawah pusar, ada riwayat di bawahnya, bawah pusar. Ada yang di atas dada, ini yang pakai salafi biasanya. Nih. Ada juga yang begini, nggak pakai sedekap. Ada 5 cara. Menghadapnya tempat sujud, kiblatnya wajah ke tempat sujud, kiblatnya badan ke Ka'bah, kiblatnya hati ke Allah. Pas ruku jempol kaki kiblatnya, nanti ndangak kalau harus ke sana. Kalau pas sujud ke ujung hidung yang dilihat. Nah, tangannya kalau perlu gini. Seberapa haddu mangkibaihi? Bisa segini, bisa segini. Saya pakai yang segini. Karena kalau yang segini nggak nyampe segini, yang segini dapat. Ada yang Allahu Akbar, ngambil sepundak, tapi ininya ujung pundak. Kalau yang dimaksud sepundak itu dipahami yang Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Yang sepundak tangannya, tapi ujung jari atas kena kuping, nih, yang bawah kena kuping, yang bagian bawah ini jempolnya, ini pas. Allah. Kalau duduk sujud begini. Kalau angkat tangan pas takbir, ya. Jari-jarinya ini enggak renggang, enggak rapat banget. Yang rapat pas sujud. Dia gini biasa. Tapi kalau ini kalau rukuk begar. Kalau ini biasa. Enggak begini juga. Enggak biasa. Standar. Gini. Ada yang begini, ada yang begini. Saya pilih yang ke kiblat. Jadi ini telapak juga ikut ke kiblat. Karena ada yang Allah, nah, ada yang begini. Saya ikut pendapat yang kiblat. Allahu Akbar. Kadang-kadang yang malas Allah. Ada yang gini kan? Nah. Nah, ada juga Allahu Akbar. Nabi cukup begini. Dulu Nabi ngelihat ada yang begini. Maka Nabi dilepas, dilurusin. Sebentar. Boleh di sini, boleh di sini. Yang di bagian dada, di atas dada, dia nggak begini. Dia begini, Allahu Akbar, punggung. Boleh. Tapi saya pakai yang di bawah dada. Ini lebih nyaman. Kalau di bawah dada, di atas perut, apalagi yang perutnya gedean dikit itu ada tatakannya. Nah. Enakan loh. Ini kayak Paraman. Jadi gini enak gitu, jadi nggak berat gitu. Kalau di sini agak kaku. Nanti ada riwayatnya semua itu. Boleh duduk lagi. Ya itu sepele tapi kita jadi ngerti. Oh gitu boleh, ini boleh gitu. Lalu tumakninah, harus tumakninah, rukuknya tumakninah tadi. Kenapa? Dari Abu Qatadah, qala Rasulullah SAW, aswa'un nasi sirqatan alladhi yasruku minas salatihi. Seburuk-buruknya pencuri, seburuk-buruknya manusia itu pencuri yang mencuri salatnya. Mencuri sholat itu kayak apa ya? Ya Rasulullah, kaifa yasriku min sholatihi, bagaimana seorang itu mencuri sholatnya? La yutimmu ruku'aha wala sujuda, dia enggak menyempurnakan rukuknya, sujudnya. Alhamdulillah. Dan dia salat gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat.
nggak sempurna rukunya. Jadi biasanya sholat mau buru-buru, ditungguin temennya mau kondangan, atau tarawih 23, buru-buru tuh, pengen cepet selesai. 23 rakaat 7 menit. Nah, itu yang kepontal-pontal itu kalau dari syariat ini nih nggak masuk dari syariat ya, fikih. Tapi kalau dari hakikat, masalah itu yang menerima Allah itu lebih baik daripada nggak sholat gitu. Jamaahnya banyak juga itu, teman, kalau dari ukuran syariat nggak masuk. Nggak dari riwayat gini. Memang kadang-kadang kalau dari tasawuf itu ke akhlak. Kalau dari syariat ini ya bagaimana aturan sebenarnya. Ada tokoh ya jamaah yang berdakwah gitulah itu. Lihat orang tua itu setiap hari sholawat sampai rindu, sampai kangen sama Nabi. Tapi bagi dia sholawatnya itu nggak benar sebenarnya bagi tokoh-tokoh ini. Dia sholawat itu Allahumma sallu ala Muhammad, Allahumma sallu ala Muhammad, Allahumma sallu ala Muhammad. Nggak benar. Yang benar itu salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat dia, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala, ya Allahumma sallu ala Muhammad. Diulang-ulang terus. Dia lagi naik ketek. Kata ustadz-ustadz rombongan yang berdakwah ini, Pak, salah. Bukan sholli. Yang benar sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Secara syariat itu yang benar. Setelah orang yang naik tadi sampai pinggir, dia masih di pinggir, dia bingung, dia tadi sholli atau sholli yang benar ya. Lupa lagi sholli atau sholli. Nah, saking pengen ngertinya itu, dia jalan dari ketek itu nggak sadar jalan di atas air menuju tempat orang-orang tadi. Dia jalan di atas air gara-gara pengen tanya sholli atau sholli. Lah itu orang-orang yang sudah di pinggir, ustaz-ustaznya kaget tuh. Itu orang jalan di atas air itu. Tuan-tuan, guru-guru, ustaz, tadi yang benar sholli atau sholli? Kata ustaznya, dia heran, itu jalan di atas air. Buat panjenengan bebas mau sholli atau sholli. Daripada mikirin sholli tapi hatinya nggak nyambung sama Nabi, dia sudah sambung hatinya sama Nabi. Itulah namanya tasawuf. Kadang-kadang begitu gitu. Ada kisah-kisah yang model-model begitu. Ya kalau tahu yang benar dibenerin, tapi kalau udah nggak bisa juga ya sudah. Yang penting hatinya nyambung sama Nabi. Sholat juga begitu. Surah Alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin, ngalamin. Ya sudah, yang penting hatinya nyambung sama Nabi. Dipaksain malah nggak sholat. Alhamdulillah. Orang yang nggak ngaji itu. Kalau yang udah ngaji tahsin insya Allah. Kadang-kadang ada juga yang susah gitu. Udah tua, ngajinya sudah tua, nggak apa-apa, ngaji terus. Halo, bilang sya sa, asyhadu. Susah kadang-kadang membedakan sin tebal sama sin tipis. Allah. Kadang-kadang Allah. Ada Allah itu nggak ada. Bilang Allah aja susah. Lam jalalah. Ya nggak apa-apa kalau udah. Yang penting udah belajar. Nah, kembali lagi. Jadi seburuk-buruknya manusia yang mencuri sholatnya. Bagaimana dia mencuri sholatnya? La yuqimur rajul fiha salbu fir ruku' was sujud. Dia enggak meluruskan punggungnya ketika ruku', ketika sujud. Jadi buru-buru, tidak ada tumak nina. Nah, udah ngerti begini, jangan sampai kita enggak tumak nina. Bismillah. Alhamdulillah. Kadar tumanina itu seberapa?
haddu tuma'ninah al-muqsu zamanan, diam sebentar, ba'da istiqraril a'dha, setelah lurusnya diamnya anggota badan, qadra adnahal ulama bimiqdar tasbihah, sekadar satu tasbih, Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, satu, itu sudah dianggap tumaninah. Yang biasa berapa? Cukupnya berapa? Cukupnya itu satu boleh, tiga cukup. Bagusnya berapa? 10. Bagusnya 10. Yang kita pakai yang biasa, belum yang bagus. Sujud itu bagusnya 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau imam, makmumnya kelamaan nanti. Imam suruh 5, makmum 3. Kalau sendiri mau khusyuk-khusyuk silakan. Di antara praktek yang nggak bener, makmum berpanjang-panjang sujud padahal imamnya pendek. Imamnya cuma baca 5, makmumnya baca 10. Sudah tahiyat dia sujud terus, salah. Adanya imam untuk diikutin. Kalau takbir, takbirlah. Kalau duduk, duduklah. Kalau mau manjang-manjangin, pas sholat sendiri. Enggak pas, ini imamnya sudah tahiyat, dia masih sujud saja. Imam mau salam, dia baru Allahu Akbar. Enggak boleh. Bacaan sujudnya sunnah, ngikutin imamnya wajib. Itu orang yang enggak ngaji, orang yang memanjangkan sujud padahal imamnya sudah tahiyat. Ada enggak yang macam begitu? Kadang-kadang ada kan, itu enggak bener. Yang udah ngaji jangan. Makmum itu ngikutin imam. Kalau mau manjangin nanti pas sendiri, bukan pas makmum yang dimana imam sudah duduk. Nah, mumpung ingat ini, ini juga peristiwa makmum sama imam. Kalau ngingetin imam yang salah, itu ya mengingatkan dengan cara yang benar. Karena kadang-kadang ngingetin tapi caranya nggak benar. Kalau imam lupa bacaan setelah Fatihah, surat-suratnya lupa, jangan pakai subhanallah, benerin bacaannya. Kalau nggak bisa, diem. Ini nggak subhanallah, subhanallah. Kalau lupa subhanallah, lupa ikut. Kalau nggak bisa, ya sudah diem aja. Nanti biarlah imam ambil keputusan. Apakah dia mau langsung sujud atau nunggu dulu, mencari dulu, biar sampai ingat. Kalau imam itu salahnya pas sujud terakhir ada, ini 2 atau 3 ya, dia sujud nih. Habis rakaat ketiga, keempat, katakanlah 4 rakaat, dia sujud, kemudian duduk, sujud lagi. Duduk lagi, mau sujud lagi, dia lupa sujud baru 1 atau udah 2, dia mau sujud lagi. Jangan subhanallah, kalau subhanallah nanti dia berdiri lagi. At-tahiyyat, kencengin at-tahiyyat. Nanti dia tahu, oh saya seharusnya duduk. Imam juga harus tahu, kalau dia lagi sujud batal, jangan langsung pergi. Allahu Akbar, duduk dulu baru pergi. Karena kalau dia sambil sujud batal langsung pergi, kasihan makmumnya sujud terus. Imamnya udah pergi ke WC, dia masih sujud saja. Imam juga harus ngerti, walaupun dia udah batal boleh Allahu Akbar. Untuk apa? Makmumnya biar nggak ini, biar ada yang menggantikan. Nah, bagaimana nanti mengangkat tangannya, kemudian sujudnya, anggota sujudnya, insya Allah dibahas setelah Lebaran. Ini kan pekan depan kan giliran Ustaz Mustafirin. Nah, baik, semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.